Anggraini Kasiran dengan NPM 02 2723 11 139. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari kelas 4A Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang teknik analisis metode fenomenologi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih metode fenomenologi. Nah, jadi metode fenomenologi adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif seseorang terhadap suatu fenomena. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian sosial, psikologi, kesehatan, dan pendidikan. Fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Jerman yang bernama Edmund Husserl yang menekankan pentingnya memahami pengalaman manusia secara langsung dan subjektif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali esensi dari pengalaman seseorang tanpa dipengaruhi oleh asumsi atau teori yang sudah ada. Kemudian, pemikiran fenomenologi dikembangkan lebih lanjut oleh Martin Heidegger yang menambahkan aspek hermeneutika dalam memahami pengalaman manusia. Dalam penelitian sosial, metode fenomenologi digunakan untuk menggali pengalaman individu terkait dengan suatu peristiwa, seperti pengalaman pasien kanker, pengalaman mahasiswa dalam pembelajaran daring, atau pengalaman tekanan tenaga medis selama pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu fenomenologi transendental Husserl, berfokus pada kesadaran murni dari individu, menggunakan pendekatan Epuch untuk menghilangkan bias peneliti. Yang kedua yaitu fenomenologi hermeneutik Heidegger, berfokus pada bagaimana pengalaman dipahami dalam konteks sosial dan budaya, memahami bahwa pengalaman tidak bisa dipisahkan dari interpretasi. Konsep dari metode fenomenologi menekankan interpretasi untuk memperoleh pemahaman struktur eksistensial dari suatu fenomena, dan kemudian fenomena tersebut tampil sebagai dirinya sendiri atau a part of present intelligence. Landasan filosofi fenomenologi mempunyai fokus pada keunikan pengalaman hidup dan esensi dari fenomena tersebut. Sebagai contoh pengalaman unik, seorang kepala sekolah dapat digambarkan sebagai pengalaman-pengalaman apa adanya yang dilakukan kepala sekolah dalam setting natural, kemudian ditemukan efisiensinya. Pembahasan ini lebih fokus mengajar implikasi filsafat fenomenologi terhadap metode penelitian yang menulis sebut sebagai metode fenomenologi. Dalam metode fenomenologi, analisis data digunakan melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama yaitu breathtaking atau Epuch. Peneliti mengesampingkan asumsi atau pengalaman pribadinya agar tidak memengaruhi interpretasi data. Teknik yang digunakan dalam tahap ini adalah jurnal refleksi atau catatan lapangan, dan peneliti harus menetapkan niat untuk memahami pengalaman partisipan tanpa bias pribadi. Yang kedua yaitu membaca berulang dan familiarisasi. Transkrip wawancara atau catatan lapangan dibaca berulang kali untuk memahami keseluruhan data. Tujuan utama dari tahap ini adalah membangun pemahaman awal tentang data yang dikumpulkan. Data peneliti dapat membuat catatan penting atau memberikan tanda pada bagian yang dianggap relevan.
Yang ketiga yaitu mencari makna dan unit signifikan, mengidentifikasi pernyataan atau kutipan yang mencerminkan pengalaman inti dari partisipan. Proses ini sering melibatkan teknik coding atau pemberian label terhadap penyertaan penting, dan setiap unit makna ditemukan dikategorikan berdasarkan relevansi dengan fenomena yang dikaji. Yang keempat yaitu mengelompokkan tema-tema esensial, menyatukan unit makna yang serupa menjadi tema besar. Peneliti harus memastikan bahwa tema-tema yang muncul benar-benar mencerminkan pengalaman partisipan, dan tema yang muncul dapat dibandingkan dengan literatur atau teori yang relevan. Yang kelima yaitu menyusun deskripsi tekstual, menuliskan deskripsi tentang apa yang dialami partisipan. Berdasarkan kutipan langsung, deskripsi ini harus tetap setia pada perspektif partisipan tanpa distori, dan interpretasi peneliti dan kutipan asli dari wawancara digunakan untuk memperkuat interpretasi. Keenam yaitu menyusun deskripsi struktural, menjelaskan bagaimana pengalaman itu termaksud kondisi dan konteksnya. Analisis struktural membantu memahami faktor yang membentuk pengalaman seseorang dan konteks sosial budaya dan emosional partisipan harus diperhatikan dalam tahap ini. Yang ketujuh yaitu menyusun kesimpulan. Dari esensi pengalaman, menyusun narasi akhir yang menggambarkan esensi fenomena berdasarkan temuan penelitian. Esensi ini berfokus sebagai ringkasan pemahaman tentang fenomena yang diteliti, dan peneliti harus memastikan bahwa kesimpulan tetap relevan dengan pengalaman subjektif partisipan. Misal, studi kasusnya seorang peneliti ingin memahami pengalaman pasien kanker dalam menghadapi pengobatan. Dengan metode fenomenologi, peneliti melakukan wawancara mendalam dan menemukan tema-tema utama yaitu seperti ketakutan akan masa depan, dukungan dari keluarga, harapan untuk sembuh. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam bagi tenaga medis dan psikolog dalam mendampingi pasien dengan lebih baik. Contoh lainnya adalah penelitian tentang pengalaman mahasiswa dalam pembelajaran daring. Beberapa tema yang mungkin muncul adalah kesulitan dalam mengatur waktu, kurangnya interaksi sosial, adaptasi dengan teknologi baru. Melalui analisis fenomenologi ini, kita memahami tantangan dan solusi dari perspektif mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama yaitu wawancara mendalam. Teknik utama dalam penelitian fenomenologi biasanya bersifat semi-struktur agar partisipan dapat berbagi pengalaman serta bebas. Yang kedua yaitu observasi partisipatif. Peneliti turut serta dalam pengalaman partisipan untuk memahami perspektif mereka. Digunakan untuk memperkuat pemahaman tentang konteks pengalaman. Yang ketiga yaitu analisis dokumen. Menelaah catatan harian, surat atau media sosial partisipan yang relevan, membantu dalam memahami pengalaman secara lebih kaya. Fenomenologi transendal adalah pendekatan filosofis yang mempelajari pengalaman manusia melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial.
Karakteristik fenomenologi transendal. Yang pertama, berupaya memahami pengalaman manusia. Yang kedua yaitu mempelajari penampakan dan fenomena yang muncul dalam kesadaran. Yang ketiga yaitu menjelaskan fenomena dalam pembentukannya dan makna yang mungkin. Yang keempat yaitu berfokus pada pengalaman sehari-hari. Yang kelima yaitu berusaha memahami bagaimana orang memaknai dan memberikan interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka. Paham, bisa membantu untuk melaksanakan itu, bisa. Fenomenologi ekstensil atau etensial atau biasa disingkat dengan EPR adalah metode penelitian yang menggabungkan esensialisme dan fenomenologi. EPR bertujuan untuk memahami bagaimana manusia memandang dan memberi makna pada dunia. Karakteristik EPR: yang pertama, berfokus pada pengalaman subjektif. Yang kedua, menggunakan empati, intuisi atau pendengaran telinga ketiga. Yang ketiga yaitu menghindari tautologi dan bias konfirmasi. Yang keempat yaitu menekankan prinsip deskripsi fenomenologis. Yang kelima yaitu tidak dapat digunakan untuk studi yang menunjukkan kausalitas. Fenomena sosiologi adalah metode penelitian yang mempelajari pengalaman hidup seseorang dan realitas sosial. Fenomenologi dalam sosiologi juga disebut sosiologi fenomenologis. Karakteristik fenomenologi sosiologi: yang pertama yaitu memahami makna pengalaman manusia. Yang kedua yaitu memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang. Yang ketiga yaitu mengacu pada kenyataan. Yang keempat yaitu memanfaatkan analisis pengalaman subjektif. Yang kelima yaitu memahami bagaimana individu memahami. Yang keenam yaitu mengomunikasikan pengalaman hidup mereka. Karakteristik analisis data fenomenologis, yaitu terbagi menjadi beberapa bagian, di mana yang pertama yaitu analisis data fenomenologi dilakukan secara iteratif. Yang kedua, peneliti harus menunjukkan empati dan menjalin hubungan yang baik dengan partisipan. Yang ketiga yaitu peneliti harus fokus pada subjek dan menghindari pengaruh. Yang keempat yaitu peneliti harus menunda prasangka atau brainstorming. Yang kelima yaitu setiap ekspresi pengalaman hidup partisipan diberlakukan secara sama atau horizontal. Selanjutnya yaitu manfaat analisis data fenomena. Ada beberapa manfaat analisis data fenomena, di mana yang pertama yaitu dapat membantu proses pengembangan kebijakan. Yang kedua, dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Yang ketiga yaitu dapat mengungkapkan esensi pengalaman manusia. Yang keempat yaitu dapat memperkecil dan membatasi berbagai penemuan sehingga menjadi satu yang teratur, terstruktur, lebih tersusun dan lebih memiliki makna. Jadi, dalam metode fenomenologi, analisis data dilakukan dengan menyelami pengalaman subjektif individu secara mendalam. Dengan langkah-langkah seperti ini, brainstorming, identifikasi makna, pengelompokan tema, dan deskripsi esensi, kita dapat memahami fenomena dengan lebih baik. Metode ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali pengalaman manusia secara mendalam. Teknik ini mungkin peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana individu membentuk makna dari pengalaman mereka. Kerangka analisis data fenomenologi bermanfaat untuk memahami realitas sosial, sebagaimana adanya ekspresi dari suatu realitas sosial disuling menjadi makna dengan cara melakukan interpretasi induktif. Namun, masih mempertahankan tekstur apa adanya secara holistik.
Analisis data memerlukan kerangka analisis sebagai alat untuk memahami bagaimana ekspresi realitas sosial beroperasi terhadap kerangka analisis tersebut. Kita diperlukan secara eksklusif. Kerangka analisis tumbuh dalam perkembangan selama pengumpulan dan analisis data. Sekian video tugas dari saya. Semoga dengan video ini banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye.